Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang apa itu presentasi ilmiah. Sebelumnya, nama saya Sabiza Randika Mardiat akan menjelaskan tentang pengertian presentasi ilmiah dan fungsi serta tujuannya. Presentasi ilmiah adalah penyajian bahan ilmiah oleh seseorang yang di suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dalam interaksi verbal ilmiah untuk mencapai tujuan dalam waktu yang tersedia. Presentasi merupakan salah satu hal yang perlu dikuasai di era teknologi dan komunikasi saat ini. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah, di mana presentasi merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari kegiatan ilmiah di perguruan tinggi seperti pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, tulisan karya ilmiah, dan lain-lain. Untuk fungsinya adalah sebagai sarana penyebaran informasi ilmiah, baik konseptual maupun prosedural. Dan secara umum, tujuan presentasi adalah edukasi atau pendidikan, memberikan informasi, dan persuasi atau mempengaruhi. Dalam kegiatan penelitian, presentasi bertujuan untuk memaparkan kepada orang lain mengenai penelitian yang telah dilakukan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian. Oleh karena itu, kemampuan memberikan sebuah presentasi yang baik merupakan modal yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Ardian dari kelompok 9. Dan pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kiat-kiat presentasi. Apa saja yang harus kita lakukan dalam presentasi? Yang pertama adalah menarik minat dan perhatian peserta. Lalu, kita juga harus mengarahkan perhatian peserta kepada presentasi yang kita lakukan. Lalu yang ketiga itu mempertahankan perhatian minat dan perhatian peserta kepada kita. Lalu yang keempat, dengan cara menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas dan tidak melenceng ke masalah yang terlalu jauh. Lalu yang kelima adalah kita juga harus menjaga etika saat kita berpresentasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran-peran yang ada dalam presentasi. Yang pertama adalah presentator, yaitu orang yang melakukan presentasi di depan. Ya, contohnya adalah saya dan anggota kelompok saya. Nah, itu bisa disebut presentator. Lalu yang kedua adalah moderator. Moderator adalah orang yang membawakan jalannya presentasi. Contohnya orang yang mengatur waktu dari presentasi dan juga waktu tanya jawab dan lain-lainnya. Moderator diperlukan agar presentasi dapat tertata rapi dan teratur. Lalu yang ketiga adalah audiens atau peserta. Karena tidak mungkin orang presentasi di ruangan kosong dan tanpa peserta atau audiens yang mendengarkan presentasinya. Lalu yang keempat adalah technician atau teknisi, yang jika bisa dijelaskan adalah teknisi adalah orang yang mempersiapkan alat-alat untuk melakukan presentasi. Contohnya seperti layar, komputer, suara, audio, dan sebagainya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan Fadil Salam akan menjelaskan tentang etika presentasi ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang etika dari penyaji. Etika penyaji yang pertama yaitu penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Jadi, penyaji harus memberikan informasi secara baik kepada peserta. Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Penguasaan waktu merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh penyaji. Penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati peraturan yang diberikan oleh moderator. Yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang etika peserta. Etika peserta yang pertama yaitu peserta menjadi penyimak yang baik. Jadi peserta itu harus kondusif ya pastinya. Yang kedua, peserta mengungkapkan apresiasi positif terhadap penyaji. Pasti di sini di akhir forum ilmiah pasti peserta akan mengungkapkan apresiasi positif pada tim penyaji. Yang ketiga, peserta tidak meninggalkan forum sebelum jawaban disampaikan.
Yang keempat, jika akan meninggalkan forum, peserta meminta izin kepada moderator. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang etika moderator. Yang pertama, moderator harus adil. Jalannya forum ilmiah banyak ditentukan oleh moderator sebagai pemandu. Etika yang harus dijaganya adalah bahwa dia harus adil. Artinya, semua peserta sedapat-dapatnya memperoleh kesempatan yang relatif sama dalam berpartisipasi aktif selama forum berlangsung. Yang kedua, moderator harus taat jadwal. Keseimbangan dalam hal waktu atau jumlah pertanyaan yang boleh diajukan oleh peserta itu jadi pertimbangan moderator untuk mengatur waktu supaya lebih efisien. Yang selanjutnya ada etika notulen. Yang pertama itu mencatat dengan rapi dan teliti yang tertuangkan di dalam forum. Ya, notulen udah pasti mencatat apa yang dicantumkan di forum. Yang kedua, meringkas hasil catatan disebarkan pada forum. Jadi biasanya habis dicatatkan oleh notulen, biasanya disebarkan kepada forum-forum yang telah disebarkan kepada forum-forum peserta yang telah datang. Yang selanjutnya, etika teknisi. Yang pertama, memastikan bahwa peralatan teknologi bekerja dalam semestinya. Jadi kita cek dulu sebelum melakukan memulai forum ilmiah tersebut. Yang kedua, mengontrol peralatan saat presentasi berlangsung. Jadi dia bertanggung jawab saat presentasi berlangsung. Di kala rusak, dia bisa bertanggung jawab pada itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ramadanti. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang menyiapkan bahan presentasi dengan multimedia dan juga prinsip-prinsip komunikasi. Menyiapkan bahan presentasi dengan multimedia. Dalam menyiapkan presentasi dengan multimedia, beberapa langkah yang dapat kita tempuh antara lain, pertama yaitu menentukan butir-butir penting yang akan kita bahas. Dalam penyebutan butir-butir tidak boleh terlalu singkat ataupun tidak boleh terlalu elaboratif, karena elaborasi akan dilakukan oleh penyaji dalam presentasinya secara lisan. Yang kedua yaitu atur butir-butir tersebut agar penyajiannya bersifat runtut dan runut. Yang ketiga, buatlah kerangka penyajian dalam bentuk diagram atau bagan alur penyajian. Kerangka pikir ini perlu kita ungkapkan atau perlu kita sajikan dalam bentuk diagram ataupun bagan alur penyajian agar untuk menunjukkan alur penalarannya. Yang keempat, tuliskanlah semua dalam bingkai PowerPoint dengan menggunakan ukuran huruf dan gambar yang memadai. Selanjutnya yaitu pilih rancangan slide yang cocok. Dalam hal ini, kontras warna dan juga animasi adalah hal yang penting. Namun jangan sampai dekorasi yang kita gunakan itu lebih menarik daripada butir-butir yang kita bahas. Yang keenam yaitu uji coba penayangan. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa semua bahan yang kita sajikan dalam slide kita dapat dilihat dengan jelas dan juga dapat dibaca oleh peserta di dalam ruangan yang digunakan. Yang terakhir yaitu cetak bahan yang akan kita sajikan. Hal ini digunakan untuk sebagai pegangan penyaji dalam penyajian. Presentasi ilmiah pada dasarnya adalah mengkomunikasikan bahan ilmiah kepada peserta forum ilmiah. Oleh karena itu, presentasi ilmiah ini memiliki beberapa prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi yang dapat dipertimbangkan antara lain ada dua, yaitu mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan kecukupan pencahayaan ruang gerak, selanjutnya memperhatikan tingkat kapasitas peserta ketika memilih bahasa dan media, selanjutnya menghindari kemungkinan multitafsir ungkapan yang dipilih, berpikir positif tentang peserta, membuat peserta dihormati dan dihargai, mempertimbangkan budaya peserta, bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain, dan terakhir yaitu memastikan bahwa pakaian yang akan kita pakai itu adalah pakaian yang tepat dari segi situasi formal dan budaya setempat. Selanjutnya yaitu memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta, memastikan bahwa penyaji dapat melihat semua peserta, menjadi penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mendorong peserta untuk aktif terlibat, dan juga mengutamakan atau menggunakan media yang menarik
dan tepat guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wayunita Rizky Almira akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan membahas tentang cara-cara melakukan presentasi yang baik dan benar. Yang pertama ada kuasai isi materi. Pada saat presentasi, kita sebagai pembicara sebaiknya mengurangi untuk melihat kertas dalam membacakan materi kita. Karena hal tersebut dapat membuat audiens berpikir bahwa kita sebagai pembicara tidak terlalu menguasai materi kita. Salah satu cara menyiasati hal tersebut ya dengan cara menguasai materi kita. Yang kedua, pakai kalimat sederhana. Aplikasi PowerPoint itu kan bukan aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word. Jadi sebisa mungkin gunakan kalimat yang jelas dan seperlunya saja di dalam slide PowerPoint kita. Jangan menaruh terlalu banyak informasi dalam satu slide, karena hal tersebut dapat membuat audiens bingung dan juga bosan. Yang ketiga, gambar bermakna ribuan kata. Maksudnya gunakan gambar atau ilustrasi yang benar-benar menarik di PowerPoint untuk menjelaskan presentasi kita lebih efektif, sehingga audiens juga dapat menyimaknya dengan baik dan juga mudah memahami materi yang kita berikan. Yang keempat, konten alam presentasi sangat penting. Kita juga sebagai pembicara harus memastikan bahwa konten yang kita masukkan dalam presentasi memang berguna bagi audiens. Jangan terlalu banyak menggunakan animasi atau efek-efek khusus karena selain bisa membosankan, hal ini juga bisa mengakibatkan presentasi kita dianggap tidak serius oleh audiens. Jadi gunakan animasi atau ilustrasi yang benar-benar terkait dengan materi kita. Yang kelima, berlatihlah sebelum melakukan presentasi. Hal ini sangat penting dilakukan bagi para pembicara. Karena dengan berlatih dapat mengurangi rasa nervous, rasa gugup kita saat berbicara di depan banyak orang. Gimana cara berlatihnya? Bisa di depan cermin, di hadapan teman-teman, dan juga di hadapan orang tua. Yang keenam, kuasai peralatan presentasi. Jika kita terlihat canggung menggunakan peralatan kita sendiri, ya berarti kita harus siap mendapat pandangan pertama yang buruk dari audiens. Oleh karena itu, kita sebagai pembicara harus bisa menguasai peralatan presentasi kita dengan baik seperti proyektor, laptop, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, berceritalah saat presentasi. Jadi saat presentasi, kita jangan membicarakan poin presentasi secara monoton. Jangan membicarakan yang ada di slide PowerPoint kita saja. Kita sebagai pembicara sebisa mungkin bercerita atau ilustrasikan materi yang ada di PowerPoint kita. Misalnya dengan pengalaman hidup sehari-hari, sehingga audiens juga dapat mencerna materi kita dengan baik dan mudah memahaminya. Yang kedelapan ada kontak mata. Kita sebagai pembicara sebaiknya tidak terus-menerus melihat ke arah slide. Dengan terus melihat ke arah audiens, diharapkan pembicara juga seperti berbicara dua arah. Dalam presentasi kita juga kita bisa selingi lelucon, pertanyaan spontan ke arah penonton. Karena dengan kita memasukkan hal tersebut, membuat audiens tidak merasa bosan terhadap presentasi yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, jangan lupa simpan materi. Hal ini penting karena apabila pembicara lupa untuk menyimpan materi, maka kemungkinan besar pembicara akan tegang dan nervous saat itu juga, dan semua materi yang sudah diingatnya akan hilang. Oleh karena itu, simpan materi presentasi di media penyimpanan yang mudah diingat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revando Pratama.
Di materi terakhir saya akan menjelaskan tentang tips menjadi seorang presenter. Ya, walaupun saya belum bisa menjadi presenter, tapi ya ini ada tips-tipsnya nih. Langsung aja. Demam panggung sering menjadi tantangan bagi para presenter nih. Tapi tenang aja. Ini bakalan hilang kalau kalian udah menguasai tips-tips ini nih. Langsung aja tipsnya apa aja. 8 tips yang bisa bikin kamu jadi presenter handal. Apa aja tuh? Yang pertama, kuasai materi apa yang mau kamu sampaikan ke audiens. Kamu akan merasa nyaman saat presentasi ketika kamu tahu topik apa yang kamu sampaikan. Tapi jangan coba mengesankan audiens dengan hal-hal yang nggak kamu kuasai. Karena ketika kamu memahami topik presentasi secara nggak langsung, kamu akan lebih percaya diri gitu dalam mempresentasikannya. Nah, yang kedua, kenali audiens yang mau kamu temui saat presentasi. Misal kalian ditunjukkan untuk membawa acara kampus dengan pesertanya mahasiswa. Nah, cara bicara kalian bisa dengan pembawaan kasual namun tetap sopan. Lain halnya kalau kamu membawakan presentasi di depan para petinggi perusahaan misalkan, yang menggunakan bahasa lebih formal. Nah, yang ketiga itu ada, jika berada dalam talk show, kenali pembicara yang menjadi lawan pembicara. Ketika kalian menjadi moderator atau pembawa acara dalam sebuah seminar atau talk show, kenali profil pembicara yang mengisi acara itu. Jika tidak ada waktu nih, coba diskusi dengan pembicara tersebut supaya kalian lebih menguasai topik bahasan talk show. Nah, saya ambil contoh nih, seorang Najwa Shihab sebagai jurnalis sekaligus pembawa acara yang handal, selalu memanfaatkan momen untuk berdialog dia dengan narasumber sebelum acara dimulai. Tujuannya itu agar lebih akrab dan nggak canggung ketika berbicara dengan narasumbernya. Nah, yang keempat, sampaikan presentasi dengan cara bercerita. Audiens mungkin akan lupa atau nggak inget nih apa yang kamu katakan dalam menyampaikan presentasi, tapi dengan menyisipkan cerita-cerita yang relevan dengan topik bahasan akan membuat suasana acara tuh menjadi lebih hidup gitu. Nah, yang kelima itu ada, jika memakai slide presentasi, tampilkan sedikit slide dengan memanfaatkan gambar atau teks. Nah, sebisa mungkin buat slide presentasi yang simple serta tambahkan gambar dan teks untuk membantu audiens lebih memahami gitu apa materi presentasi kalian gitu. Yang keenam, perhatikan selalu bahasa tubuh ketika berbicara depan umum gitu, bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh juga harus diperhatikan karena bahasa tubuh bisa menunjukkan kepercayaan diri kalian dan kredibilitas kita dalam menguasai panggung gitu. Jangan terlalu banyak gerak misalkan, karena ini menyebabkan kalian malah jadi hilang fokus gitu, malah ngeblank. Tapi kuasai bahasa tubuh kalian dengan baik sehingga dapat memudahkan kalian dalam menyampaikan presentasinya. Nah, yang ketujuh itu ada berinteraksi dengan audiens agar suasana lebih hidup. Di sela-sela presentasi, jangan lupa untuk berinteraksi dengan audiens, seperti menyapa atau menanyakan mengapa kalian datang ke acara ini gitu. Terus bisa juga atau di tengah-tengah acara bisa diadakan tanya jawab dalam menyampaikan presentasi gitu. Nah, yang terakhir nih, yang ke-8, latihan, dan latihan. Karena untuk menjadi presentator yang handal, kalian butuh jam terbang dan pengalaman yang banyak. Sebelum acara dimulai, coba latihan sendiri depan kaca atau rekam dirimu ketika presentasi sendiri. Dilihat lagi apa yang kurang pada saat kalian presentasi, sehingga ketika sudah di acara dan berada di depan publik, kalian itu udah nggak grogi lagi karena udah menguasai materi dan udah mencoba berulang-ulang. Nah, simpulannya, menjadi presenter handal bukan suatu hal yang bisa diraih secara singkat. Butuh pengalaman dan kemampuan berbicara di depan umum untuk bisa mewujudkan mimpi menjadi seorang komunikator yang baik. Ya, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.